saya akan menyanyikan sebuah nyanyian pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus dalam bahasa Batak nomor 467. Asini rohamhu puji Allaho manobusau di paias rorohaku gabe soranganmu au ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami. Ku memuji anugerahmu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediamanmu. Tinggallah dalam hatiku, rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Demikian nyanyian pujian bagi Tuhan kita. Pada pagi hari ini saya akan membacakan sebuah nats firman Tuhan sebagai renungan bagi kita yang tertulis pada kitab Rom pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nats ini adalah merupakan cuplikan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus adalah rasul Tuhan Yesus. Dia mengirim surat kepada jemaat di Roma sebagai penggembalaan. Ketika Paulus menuliskan surat ini, dia memberikan arahan-arahan bahwa satu saat nanti Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia, yaitu untuk menghakimi umat manusia. Tuhan Yesus Kristus akan menghakimi umat manusia sesuai dengan perbuatannya. Tuhan Yesus akan menghakimi manusia dengan menyelidiki sampai kepada hati sanubari manusia itu sendiri. Sehingga apa yang tersembunyi di dalam hati manusia akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus kelak pada hari Tuhan datang ke dunia ini. Bagi orang yang hidup dengan hukum Taurat akan dihakimi dengan hukum Taurat. Bagi yang hidup tanpa hukum Taurat juga akan dihakimi sesuai dengan mereka yang tidak memiliki hukum Taurat.
yaitu dengan apa yang dilakukan oleh mereka dari hati sanubari mereka. Karena hati sanubari mereka itulah menjadi hukum Taurat bagi mereka yang tidak memiliki hukum Taurat. Karena hati sanubari mereka itulah yang akan mempertimbangkan, mendorong, memotivasi mereka berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Sehingga kelak di kemudian hari Tuhan Yesus akan menghakimi mereka dengan hati sanubari mereka itu sendiri. Bagi kita yang telah mengikut Tuhan Yesus Kristus, akan dibenarkan oleh Yesus Kristus karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, adalah firman Allah, adalah yang datang daripada Allah. Kita telah percaya itu dan menerimanya, dan kita telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sehingga kita telah dibaptis dan menerima hidup baru. Kita telah lahir kembali dari Roh Allah. Dan Roh Allah itulah yang bekerja di dalam hati setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah makanya kita dibenarkan karena kita telah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Apa yang baik itu adalah standarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis, akan melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang terlanjur melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, maka setiap saat dapat memohon ampun, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan segenap hati memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah memberikan pengampunan bagi orang yang percaya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga renungan pada pagi hari ini membuka cakrawala kita, supaya kita lebih memahami lagi apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, agar kita dalam hidup ini dapat diselamatkan. Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri renungan ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang tertulis pada buku nyanyian nomor 354, bahwa kita menantikan penghakiman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan menantikan penghakiman dunia ini. Saya akan menyanyikan lagu Jemaat Selalu Bertekun, Saitong Mai Mai Mado. Jemaat selalu bertekun menanti Tuhan Yesus. Dia Sang Raja Penebus bagi jemaat yang kudus. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaannya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Umat yang sudah ditebus akan bersuka cita bersama Yesus penebus di atas tahta surga. Tuhan kembali ke dunia
dalam kemuliaannya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Sebentar lagi kita naik di bawah dalam awan. Bersama Yesus kita naik ke surga akhir zaman. Kita akan heran tercengang melihat kemuliaannya di surga bahagia, di surga bahagia. Itulah sebuah nyanyian yang juga perlu kita renungkan, bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya mengangkat kita ke surga dari dunia yang fana ini. Akan tetapi kelak supaya kita ikut naik terangkat ke surga, tentu saja kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Orang yang menerima janji Tuhan Yesus hidup kekal, terangkat ke surga, bukanlah orang yang mendengarkan firman Tuhan semata-mata, akan tetapi adalah orang yang melakukan firman itu. Jadilah bukan sebagai pendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman. Demikian renungan kita pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus menurunkan Roh Kudus kepada kita semua. Harapan saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam aktivitas pekerjaan mencari nafkah, selalu diberkati oleh Tuhan. Yang berjualan, berbisnis, berdagang, semoga berhasil, sukses sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang bekerja sebagai buruh, karyawan, pekerja harian, dan sebagainya, kiranya Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat,